Halo, salam jumpa kembali buat anak didik kami kelas 8. Apa kabar kalian? Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memasuki materi kita bab yang kelima, yaitu peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Materi ini akan kita tuntaskan dengan 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu Yesus mengutus Roh Kudus. Subtema yang kedua, Roh Kudus memberi daya kekuatan. Dan subtema yang ketiga, mengikuti bimbingan Roh Kudus. Mari kita awali dari subtema yang pertama, yaitu Yesus mengutus Roh Kudus. Dalam syahadat iman, dengan tegas kita mengakui akan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Allah Tritunggal, yang berasal dari Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan bersama Bapa dan Putra, yang diutus ke dalam hati kita sehingga kita yang menerimanya diubah, diperbaharui menjadi anak-anak Allah, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Jadi perkenanan kita di hadapan Allah itu adalah karya Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah nama khusus dari pribadi ketiga Allah Tritunggal. Nah, Yesus sendiri menyebutnya sebagai Sang Penghibur, Roh kebenaran. Dan Perjanjian Baru menyebutnya sebagai Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh kemuliaan, dan Roh perjanjian. Roh Kudus turun atas para rasul pada hari raya Pentakosta di Yerusalem. Yesus yang sudah dimuliakan mencurahkan Roh Kudus secara melimpah ke dalam gereja untuk menjiwai dan menyucikannya. Kini Roh Kudus itu kita terima secara sakramental, yakni melalui sakramen baptis yang kita terima dan juga melalui sakramen krisma. Jadi bagi kamu yang sudah dibaptis, kamu sudah menerima Roh Kudus, karena kamu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan rahmat baptisan yang kamu terima itu diperkuat dan diperdalam lagi pada waktu menerima sakramen krisma. Jadi bukan hanya para murid Yesus pada masa lalu menerima Roh Kudus, kita juga pada masa sekarang menerima Roh Kudus secara sakramental. Nah, Roh Kudus itu sering dilambangkan pertama dengan burung merpati. Nah, ini melambangkan umat baru. Karena Roh Kuduslah yang membentuk dan berkarya di dalam umat baru menggantikan umat lama. Yang kedua, taufan. Nah, ini melambangkan kekuatan. Karena Roh Kuduslah yang memberi kekuatan ke dalam gereja. Jadi Roh Kudus itu adalah kekuatan gereja. Dan yang ketiga adalah lidah api. Ini melambangkan semangat, ya. Karena Roh Kudus itu berperan memberi semangat ke dalam gereja. Jadi Roh Kudus itu membangun, menjiwai, menyucikan gereja. Dia memberi semangat dan kekuatan ke dalam gereja dan juga ke dalam diri kita. Karena sesungguhnya gereja itu adalah kita sendiri. Gereja itu adalah kamu, gereja itu adalah saya, gereja itu adalah kita semua. Nah, sekarang kita akan coba lihat mengapa Yesus mengutus Roh Kudus kepada para muridnya. Nah, kita tahu bahwa sengsara dan wafat Yesus di kayu salib itu menimbulkan kesedihan yang sedemikian dalam di dalam diri para murid. Dan juga mereka hidup dalam ketakutan. Mereka takut akan mengalami nasib yang sama dengan gurunya yang wafat di kayu salib. Nah, kemudian
Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, tetapi sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat kepada para muridnya bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Dan karena itu Yesus mengutus Roh Kudus kepada para muridnya untuk menghibur dan juga memperkuat mereka, sehingga mereka berani mewartakan Injil, berani mewartakan Yesus yang sudah bangkit. Yang kemudian kita tahu dalam Kisah Para Rasul bahwa banyak orang yang kemudian percaya pada pemberitaan Petrus. Bahkan ada 3.000 orang dibaptis pada masa itu. Jadi Roh Kudus itu menjiwai para murid Yesus sehingga mereka berani keluar dan memberitakan kebangkitan Yesus. Nah, anak didik kami yang dikasihi Tuhan, nah kita juga yang menerima Roh Kudus pada waktu kita dibaptis, kemudian diperkuat juga pada waktu kita menerima sakramen Krisma, mestinya kita juga semakin berani, ya, bukan malu menunjukkan identitas kita atau enggan menunjukkan identitas kita, takut menunjukkan identitas kita, tetapi kita yang sudah dijiwai oleh Roh Kudus semakin berani untuk mewartakan iman kita, memberi kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Entah itu lewat perkataan kita, entah itu lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat cara hidup kita. Banyak cara yang bisa kita pakai untuk mewartakan akan Yesus yang bangkit ini. Nah, karena itu bagi kita yang sudah menerima Roh Kudus pada waktu kita menerima sakramen Krisma, marilah kita berani untuk memberi kesaksian tentang iman kita. Nah, karena itu saya akan memberikan beberapa tugas untuk kalian kerjakan, ya. Kerjakanlah tugas yang sederhana ini. Ya, silakan kamu baca terlebih dahulu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apa tanda kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta yang terdapat dalam bacaan tersebut? Kemudian apa dampak kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta pada teks tersebut? Nah, kemudian yang terakhir, tuliskanlah simbol-simbol Roh Kudus yang terdapat dalam kitab suci. Itu saja tugas yang saya berikan kepada kalian. Selamat mengerjakan dan tetap semangat.